Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Dwi Mawani dari kelas Sistem Informasi Reguler A 2018. Saya akan menjelaskan mengenai tugas netting dan loading pada mata kuliah Enterprise Research Planning. Netting merupakan proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih yang didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan, baik persediaan yang ada di dalam gudang maupun yang sedang dipesan. Sedangkan loading merupakan proses menentukan besarnya pesanan yang optimal berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan bersih. Latihan 1, netting. Permintaan independen dari pelanggan akan dilakukan pada bulan 1 sebesar 15, bulan 2 sebesar 10, bulan 3 sebesar 40, bulan keempat sebesar 35, bulan kelima sebesar 15, bulan keenam sebesar 15, bulan ketujuh sebesar 5, lalu bulan ke-8 sebesar 18. Sementara persediaan produk di gudang sebesar 25. Lalu, maka pada persediaan di tangan, pada bulan pertama, kebutuhan kotor 15, maka persediaan di tangan 25 dikurang dengan kebutuhan kotor 15. Lalu pada bulan pertama, bersisa 10. Selanjutnya pada bulan kedua, kebutuhan kotor 10 dikurang dengan persediaan di tangan 10. Lalu pada bulan kedua, persediaan di tangan 0. Pada bulan ketiga, kebutuhan kotor yang diperlukan adalah 40, akan tetapi persediaan di tangan 0. Namun, jadwal penerimaan persediaan ada sebesar 50, maka 50 dikurang dengan 40, lalu persediaan di tangan pada bulan ketiga sebesar 10. Selanjutnya pada bulan keempat, dibutuhkan kebutuhan kotor ini sebanyak 35 unit. Akan tetapi persediaan di tangan terdapat 10. Maka pada bulan keempat persediaan di tangan menjadi 0, lalu kebutuhan bersihnya menjadi 25. Dari 35 dikurang dengan 10. Selanjutnya bulan kelima adalah kebutuhan kotor sebanyak 15, akan tetapi persediaan di tangan 0, maka kebutuhan bersihnya 15. Lalu pada bulan ke-6, kebutuhan kotor sebesar 15, persediaan di tangan 0, lalu kebutuhan bersih menjadi 15. Selanjutnya, bulan ke-7 membutuhkan 5 unit, akan tetapi di persediaan di tangan kosong, maka kebutuhan bersihnya 5. Dan yang terakhir, bulan ke-8, kebutuhan kotor sebesar 18, di persediaan di tangan kosong, lalu kebutuhan bersihnya 18. Maka jumlah kebutuhan bersih 25 ditambah 15, ditambah 15, ditambah 5, ditambah 18 sama dengan 78. Selanjutnya latihan 2, loading dengan load for load. Selanjutnya, ini merupakan loading dengan metode load for load dengan perkiraan load 150. Di sini ada 12 periode. Seperti yang kita tahu, pada load for load ini, ukuran load disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan. Maka jumlah unitnya akan sama. Dan juga pada persediaan itu 0, dikarenakan tidak ada persediaan, sehingga meminimalisir biaya penyimpanan. Selanjutnya latihan 3, loading EOQ dengan soal jika diketahui penyimpanan produk X sebesar 700 per unit per periode
dan biaya pemesanan sebesar 2.500 per pesan. Dengan estimasi kebutuhan konsumen bersih, konsumen seperti di bawah ini, tentukan besarnya nilai lot dan pergerakan jumlah persediaan produk X tersebut menggunakan teknik lot EOQ. Adapun rumusnya, akar 2DK per H atau D itu merupakan jumlah kebutuhan bersih, K merupakan biaya pemesanan, H merupakan biaya penyimpanan produk. Lalu akar 2 dikali 324 dikali 2.500 lalu dibagi 700. Sehingga menjadi 48 lot. Selama 12 periode ini, bisa kita lihat di sini ukuran lot 48. Lalu kebutuhan bersihnya 30. Maka 48 dikurang 30 jadi 18. Pada periode kedua, ukuran lot 48 dikarenakan bertambah lagi karena persediaan sebelumnya kurang dari yang diminta pada bulan kedua. Maka ukuran lot ditambah lagi, lalu sisanya masuk ke persediaan pada periode kedua. Pada periode ketiga, tidak ada meminta kebutuhan bersih, maka persediaannya tetap sebanyak 42. Selanjutnya, pada periode keempat, kebutuhan bersih sebanyak 28, maka 42 dikurang 28 sama dengan 14 persediaan pada periode keempat. Selanjutnya pada periode kelima, diminta sebanyak 54 unit, akan tetapi di persediaan tersisa 14. Maka ukuran lot bertambah lagi sebanyak 48 dan persediaan menjadi 8. Periode selanjutnya, kebutuhan bersih sebanyak 23, akan tetapi persediaan 8, maka ukuran lot bertambah lagi 48, sehingga persediaannya menjadi 33. Selanjutnya pada periode ketujuh, kebutuhan bersih sebanyak 10 dan persediaan 33, maka 33 dikurang 10 menjadi 23 persediaan pada periode ketujuh. Pada periode ke-8, kebutuhan bersih sebanyak 15, lalu di persediaan terdapat 23, maka pada periode ke-8 persediaan menjadi 8. Selanjutnya pada periode ke-9, kebutuhan bersih sebanyak 29, akan tetapi persediaan hanya ada 8, maka akan bertambah ukuran lot sebanyak 48. Dengan hasil persediaan pada periode ke-9 sebanyak 27. Selanjutnya, periode ke-10, kebutuhan bersih diperlukan sebanyak 45, akan tetapi di persediaan terdapat 27. Oleh karena itu, ukuran lot ditambah menjadi 48 dengan sisa persediaan sebanyak 30. Selanjutnya, pada periode ke-11, kebutuhan bersih diminta sebanyak 26. Lalu persediaan terdapat 30, maka 30 dikurang 26 menjadi 4 persediaan pada periode ke-11. Lalu periode ke-12, dibutuhkan kebutuhan bersih 40, lalu terdapat persediaan sebanyak 4, maka akan bertambah ukuran lot sebanyak 48 dengan hasil persediaan 12. Selanjutnya, jumlah biaya penyimpanan sama dengan total jumlah persediaan dan biaya penyimpanan produk sama dengan 261 dikali 700 rupiah sama dengan 182.700 rupiah. Selanjutnya jumlah biaya pemesanan sama dengan total pemesanan sebanyak lot dikali biaya pemesanan sama dengan 7 dikali 2.500 sama dengan 17.500.
Lalu total keseluruhan biaya sama dengan jumlah biaya penyimpanan plus jumlah biaya pemesanan, sama dengan 182.700 ditambah 17.500, sama dengan 200.200 rupiah. Demikianlah penjelasan mengenai tugas netting dan loading pada mata kuliah Enterprise Research Planning. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.